Baik Pak, makasih banyak sudah diterima waktunya di akhir pekan ini. Kita sedikit tentang Sobat Keras, kita ingin cerita bagaimana mungkin ada di antara Sobat Keras yang selama ini, karena kita di Indonesia tentunya bukan hal yang asing kalau kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang Tionghoa yang sedang mendapatkan kemalangan begitu, atau ada saudara-saudara atau orang-orang dicintainya meninggal dunia. Ada mungkin di antara kita yang masih penasaran sebenarnya seperti apa prosesnya dan sebagainya, sampai pada akhirnya orang-orang yang ditinggalkan mengantarkan orang yang disayangi atau dicintainya ke peristirahatan yang terakhir. Nah, kali ini kita bersama dengan alhamdulillah beliau bersedia menerima saya di sini. Kita di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Tentunya kalau seandainya ada saudara-saudara Tionghoa yang meninggal gitu kan, itu ada beberapa proses yang mungkin bagi sebagian orang masih awam, utamanya mungkin di golongan saya. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak prosesnya? Karena kan konteksnya ada yang di rumah duka dulu, kemudian ada yang memilih untuk mengebumikan, ada yang memilih untuk dikremasi begitu. Ini sebenarnya apakah sebuah ajaran agama atau tradisi dari saudara-saudara kita Tionghoa ini? Gimana nih tahu sih? Baik, salam tahu Hute Ulian Kenjun. Pada pagi hari ini kita sama-sama meluruskan dan memberitahukan sedikit supaya anak bangsa kita ada keturunan Tionghoa ini mengerti. Sejak sekian lama saya menjadikan tausu. Banyak juga saya upacara-upacara tradisi dari keturunan Tionghoa ini. Hanya saya melihatkan keturunan Tionghoa itu kebanyakan hanya ikut-ikutan. Berhubung karena di Indonesia ini orang Tionghoa keturunan Indonesia, orang Indonesia keturunan Tionghoa banyak kali sukunya. Ada suku Hokkien, Henghua, dan ada suku Hailam. Banyak suku, persis kayak di Indonesia ini banyak suku-suku, ada Jawa, Sunda, yang lain-lainnya. Masalah upacara sembahyang untuk tradisi orang Tionghoa yang orang tuanya meninggal, beliau itu memang pengajaran-pengajaran dari Konghucu sebagai satu tradisi. Nah, agama sama tradisi sejak itu lama banyak dicampur adukan. Agama ya agama, tradisi ya tradisi. Jadi setiap orang tuanya meninggal, beliau itu baik di Roma pun dia meninggal, beliau itu harus mengundangin kayak tausu atau biksu atau caimah. Datanglah umpamanya mendoakan supaya membukakan jalan beliau itu, supaya rohnya itu jalanlah dengan yang tenang. Sudah selesai beliau itu, anak cucunya itu harus pergi beli peti. Udah diberikan peti, akhirnya barulah pilih hari yang baik, jam yang baik, beliau itulah masuk peti. Jadi adalah ya tausu atau biksu atau caimah datang upacara memasukkan peti. Berarti tausu dari proses memasukkan ke peti pun butuh perhitungan harinya gitu. Harus karena harusnya hari yang baik dan jam yang baik, jadi supaya beliau itu dengan jalan tenang dan juga anak cucunya mencari makan dengan berbahagia. Pengajaran dari orang keturunan Tionghoa itu adalah orang tua kita itu adalah Tuhan kita. Jadi beliau itu haruslah memanggilkan beliau itu datang lebih dulu di depan rumah. Kalau zaman dulu tuh di sungai apa di kali belikan kayak mendoakan air suci untuk dimandikan. Dimandikan dulu. Sudah dimandikan, sudah selesai, beliau itu akan mensediakan nasi sebagai simbolis, kasihlah makan pada orang tua yang mayatnya itu. Berarti orang yang meninggal itu mayatnya dikasih makan. Kasih makan nasi, kasih makan sayur. Ini secara simbolis atau memang? Kasih simbolis. Waktu kasih makan itu beliau itu menyebutkan, papa atau mama, kamu piara saya tua besar, ini hari saya piara kamu tua. Baik.
kayak apa ya, seperti simbol balas budi gitu ya. Makanan nasi, makanan sayur, kasih minum. Ya, Bapak dan Mama, kamu meninggal kami. Ya, kamu dengan pergilah di alam sana itu, lindungilah kami semuanya kesehatan yang kamu sejak sekian lama melahirkan kami tetap mengingat budi Bapak dan Ibu. Baik, mohon maaf nih Tausu, proses pemberian penyuapannya itu benar-benar dimasukkan ke mulut atau gimana? Tidak dimasukkan mulut, hanya simbolis di mulutnya sedikit. Salah saja. Baik, mohon maaf nih karena kita tidak mengerti. Baik, Tausu. Sudah selesai di situ, barulah beliau itu anak cucunya itu angkatlah mayat itu, masukkan di dalam peti. Dimasukkan dalam peti. Udah dimasukkan dalam peti disusunlah macam-macam kebutuhan orang tua kita. Di antaranya apa tuh? Umpamanya baju beliau waktu dia hidup pakai baju, hiasan-hiasan apa yang beliau pun penting dimasukkan. Oke, baik. Kemudian mungkin ada kegembaran-kegembaran khususnya, barang-barang kesukaannya. Oke, baik. Udah selesai gitu pun, barulah saudara-saudara kita ini atau anak pemilihnya semua terkumpul belum? Kalau sebelum terkumpul, peti itu tidak boleh ditutup. Baik. Tunggu pulang. Tunggu semuanya. Udah tunggu dia pulang itu, ya kita harus lihat hari jamnya lagi. Jam berapa yang boleh tutup? Baru boleh tutup. Itu perhitungannya gimana tuh Tausu? Lihat dari tongsu, buku. Ada buku khusus. Ada tongsu. Dilihat dengan buku tongsu ini. Ini buku apa namanya? Ini namanya tongsu. Tongsu. Kalau tongsu di Jawa kayak primbon. Oke, baik. Jadi di sini hidup orang duka suka di sini semua ada. Dilihat. Udah lihat ditutup. Peti itu udah ditutup, baru peti itu dipantet sampai jurusan. Dipaku gitu. Dipaku. Disegel lah gitu. Disegel. Waktu dipaku itu ada doanya. Di doanya, kalau kita doa, umpamanya paku pertama, anak cucu akan berbahagia. Dia bilang, oke. Dia teriak semua. Baik. Udah selesai semuanya itu, udah. Nanti malam jam 7 mulai upacara doa sampai malam jam 10. Ini di rumah duka? Di rumah duka, ataupun di rumah. Atau di rumah sendirikan? Karena kalau zaman dulu semua orang orang keturunan Tionghoa ini sebetulnya meninggal itu harus dikubur, nggak boleh dikremasi. Pada zaman dahulu ya. Karena Konghucu mengajar kepada kita harus tanam di dalam tanah itu membakti orang tua, jadi dibikin itu bongpai, nisan. Itu sebagai tanda selama hidupnya itu orang tua kita, itulah sebagai satu tanda tempat dia punya tempat itu namanya ada Hong Shui. Jadi Hong Shui itu kalau umpamanya kurang bagus, anak cucunya itu pasti usahanya derita. Baik. Jadi itulah. Umpamanya anak cucunya dia meninggal, orang tua kita itu meninggal, dia di luar kota dimanapun, ya kan? Nggak kelihatan orang tua itu meninggal, dia mau masuk rumah itu tidak boleh gitu jalan masuk, dia harus kayak anjing itu berangkat masuk ke rumah. Sampai merangkak, sampai menangis. Disitulah sampai selesai upacaranya itu, barulah mau dikubur atau mau dikremasi. Barulah tausunya atau biksunya atau taimanya, pimpinan upacara, pergilah ke kuburan atau ke kremasi. Udah gitu selesai jam kremasinya itu, 3 hari harus datang ke kuburan. Tapi di proses kremasi itu, misalnya memilih kremasi kan, itu kan juga ada ritual tersendiri di situ kan? Ada. Itu ada doanya. Ada doanya. Kalau dikubur 3 hari harus datang ke kuburan. Kalau dikremasi jadi enggak lagi. Nah, kemudian kalau ketika dikremasi itu kan ada proses apakah abunya itu disimpan, kan ada juga yang kemudian dilarung ke laut. Ini keputusan siapa ini? Apakah memang ajaran tradisi dan sebagainya, itu gimana nih? Sebetulnya abu yang leluhur itu sebetulnya
tidak boleh dilarungkan ke laut. Oh, baik. Itu dikremasikan, ditaruhkan di rumah abu supaya hari-hari besar, hari meninggalnya hari, anak cucu bisa kenang-kenangan datang melihatkan orang tuanya punya abu. Pengganti kuburan kan jadinya kan. Kuburan sembahyang. Berhubung banyak campur-campur asing-asing macam-macam itu, orang meninggal itu langsung dilarung ke laut supaya gampang. Baik. Jadi itulah sudah zaman ke zaman kan banyak yang gitulah. Tapi ini termasuk kebijakan keluarga aja ya, silahkan dipilih yang mana gitu ya. Iya. Terus saya pernah dengar nih Tausu, kan ada rumah abu gitu. Rumah abu kan biasanya di kremasi, kemudian ada rumah abu khusus gitu. Nah, kan ada juga tuh yang di rumah. Yang di rumah itu apa tuh? Di rumah itu bukan abu jenazah. Itu rumah itu sebagai satu nama almarhum diukir di kayu. Supaya membuatkan kenang-kenangan apabila kita pagi dan sore kita mengingat pada orang tuanya, kita sembahyang baru kita keluar kerja. Oh, baik. Berarti memang tidak ada abu leluhur di dalam rumah gitu ya? Karena abu kotor di rumah dianggaplah abu di rumah itu menjadi tempat kuburan, jadi sial, tidak dibolehkan. Oh, nah itu sobat keras, kita kan maksudnya awalnya ngerti, kita malah berpikir, pas saya pribadi berpikir abu leluhur itu disimpan di rumah, ternyata enggak ya, tidak bahkan dipercaya tidak dibolehkan gitu ya. Jadi artinya di rumah itu hanya seperti prasasti ya, nama yang perlu ditaruhkan yang mengingatkan anak cucu untuk ketika misalnya keluar berdoa dulu. Iya, berdoa dulu pada orang tua, ingat pada orang tua, baik hari besar, hari Imlek, hari meninggal beliau, hari ulang tahun beliau itu. Jadi kita ingat kepada beliau. Jadi kita mengingat pada beliau, kita ada sembahyang pada dia. Anak cucu kita melihatkan kita sembahyang orang tua kita. Lain kali kita nggak ada, anak cucu kita sembahyang kita. Jadi tidak putus. Oh, baik. Sebenarnya memberikan pengajaran juga ya pada anak-anak yang masih kecil. Iya. Baik. Terus gini Tosu, kalau yang di dalam yang selama ini dijalankan gitu kan ada disebut dengan Imlek, kemudian disebut dengan Cengbeng ya, kemudian bulan ke-7 tadi ya disebutkannya. Ini bisa diterangkan nggak sih Tosu, ini apa sebenarnya ini? Cengbeng itu sebetulnya Cengbeng itu hanya sebagai satu memang tradisi. Waktu zaman dulu itu semua manusia kalau umpamanya mau jadikan raja, kayak sekarang di RT, RW, lurah sama itu ada raja. Kalau beliau itu belum sekolah jadi sarjana, tidak bisa menjadikan raja. Jadi pas ada satu keluarga, di keluarga itu orang sangat susah, ibunya tiap hari mendoakan kepada anaknya, kata Tuhan, anak saya kapan bisa sekolah tinggi, bisa jadi sarjana. Ya satu hari anaknya pergi sekolah sarjana, bertahun-tahun tiba-tiba pulang ke desa dia, papa mama udah meninggal. Sudah dikubur. Kalau sebagai satu raja menanyakan masyarakat, mana kuburan papa saya, mana kuburan mama saya, kan sangat malu. Jadi waktu zaman itu raja membuat pengumuman, masyarakat harus sembahyang kuburan, di atas kuburan ditaruh kertas 5 warna, ditaruh batu. Artinya kalau ada taruh batu berarti punya orang. Ada anak cucunya banyak jadi di situ. Kalau nggak ada itu nanti papanya atau lain orang. Akhirnya dia ini satu. Nah, ini nggak ada, dia tanya orang bilang ini, oh ini benar-benar papa saya, ini benar mama saya. Ceng itu adalah bersih, Beng itu adalah terang. Oh, bagus artinya ya. Jadi Cengbeng terang, bersih terang, inilah orang tua saya punya kuburan. Oh, maksudnya ketika dia masih kebingungan dan akhirnya mendapatkan titik terang, di situ disebut Cengbeng. Jadi turun-menurun saya pada hari ini adalah orang sembahyang kuburan. Pendapatan dari orang keturunan Tionghoa ini tidak boleh sering datang ke kuburan. Oke, baik. Karena hanya boleh datang ke kuburan hanya 1 tahun sekali aja Cengbeng. Oke, baik. Kecuali ada teman saudara meninggal di kuburan itu, dia datang ngantar sekali, dia lihatlah kuburan orang tuanya. Kalau enggak tidak dibolehkan. Oh, tidak ada anjuran juga ya dalam ajaran
dalam ajarannya, kemudian tradisi juga tidak ya. Iya. Dianjurkan untuk sering-sering gitu. Iya boleh, karena orang udah meninggal berarti dia udah terpisah pada kita, sudah termasuk lain alam. Berbeda dimensi sudah. Ya agak beda. Gitu. Baik. Wah, ini banyak mengungkap ini Tausu ini, terima kasih banyak. Terus kemudian gini Tausu, tadi kan disebutkan kalau cengbeng itu biasanya di hari apa itu? Maksudnya kalau biasanya di Masehi? Kalau biasanya cengbeng itu memang sudah ditetapkan setiap tahun itu adalah di sini bulan 4 tanggal 5 internasional. Bulan 4 tanggal 5 berarti Mei ya, bulan Mei ya. Iya, 4 Mei. itu udah tetap, ya kan. Jadi kalau umpamanya di Tionghoanya itu punya kalender itu berubah-ubah. Karena orang Tionghoa ini punya kalender itu ada 13 bulan. Baik. Kita 12 bulan ada 13 berputar. Jadi cengbeng itu dianggapnya 10 hari mundur, 10 hari maju. Jadi tanggal 4, bulan 4 tanggal 5 itu adalah tengahnya. Dia maju 10 hari, mundur 10 hari. Mundur 10 hari. Itu adalah masa cengbeng. Nah, masa cengbeng. Udah lewat, sudah nggak boleh sembahyang lagi. Sudah tutup katanya. Baik. Terus kalau di ketika sembahyang itu kan saya sempat juga melihat prosesnya satu kali itu tahu sih di rumah Abu gitu. Atau di kuburan ya. Iya, di situ kan ada mengirim sesuatu ya ke almarhum gitu kan, ke orang yang sudah meninggal gitu. Itu kan diantaranya ada yang uang, kemudian ada semacam simbolis. Itu sebuah pengajaran dalam ajaran apa di tradisi itu? Nah, itu adalah sebagai satu tradisi. Mengapa bisa terjadi tradisi begitu? Karena ada orang bakar-bakar rumah, bakar-bakar kopor, yang duit-duit yang lain itu. Betul, tahu gimana? Waktu zaman dulu itu adalah terjadi waktu zaman Li Ximin. Li Ximin jadi raja. Jadi Li Ximin itu datang ke desa, tapi di desa nampak desa-desa punya orang itu sangat susah, makan pun susah. Dia baliklah ke tempat dia ecek dia meninggal. Oke, baik. Udah dia meninggal, dia di dalam alam sana itu akhirnya dia bangun, dia kasih tahu kepada saudara-saudara teman, saya ketemu pada leluhur Anda. Anda punya leluhur di sana nggak punya rumah tinggal, nggak punya dapat makan, nggak ada apa-apa. Oh, oke, baik. Nah, jadi raja ngomong masyarakat kan percaya. Jadi akhirnya bagaimana raja supaya kita bisa mengirimkan orang tua kita ini dapat rumah tinggal, dapat makan. Udah, kamu suruh orang bikin rumah, bikin kertas-kertas. Jadi Bapak supaya panggil orang desa datang kerja, supaya orang desa dapat makan. Oh, baik. Nah, jadi desa itu punya bambu itu dipotong, dibikinlah rumah-rumah. Kalau orang kaya kan otomatis enggak. Nah, itulah satu ciri-ciri untuk membantukan masyarakat yang orang susah. Nah, jadi menjadikan tradisi sampai sekarang adalah bakar rumah, bakar kertas, yang lain-lain. Nah, kalau umpamanya disampaikan agama-agama lain nggak ada bakar-bakar, masuk agama lain nggak punya rumah tinggal kan nggak masuk logika. Ya orang udah meninggal sudah nggak punya nafsu, itu hanya untuk membantukan masyarakat. Jadi awalnya itu dari situ ya. Itu. Oke, baik. Kemudian kalau yang tahu sini, mohon maaf nih banyak saya bertanya nih tahu sini. Nggak apa-apa, silakan. Semacam apa tuh ya, kertas yang dibentuk gitu, apa namanya itu? Dibentuk bengkok-bengkok itu. Iya, itu artinya itu adalah emas. Kertas apa itu? Kertas kim chua, kertas kim. Kertas kim itu adalah emas. Ginchua itu adalah kertas perak. Kalau zaman dulu kan emasnya kan bulat-bulat gini. Iya benar. Jadi sekarang dilipat hampir sama persisnya. Betul yang seperti apa itu kuno punya. Jadi itu dibakar itu ada hitungannya atau gimana sih? Tidak hitung, tergantung kepada ahli warisnya. Dia sanggup berapa banyak, ada dana berapa dia beli, dia bakar pada orang tua. Oke, baik. Tidak ada bilang harus ada batas sekian. Jadi ada pilihan ya, mau ginchua artinya perak. Kalau yang emas Kimchua. Jadi waktu zaman dulu itu hanya punya kimchua dan ginchua. Kimchua dan ginchua. Dan rumah-rumahan. Jadi turun menurun sampai sekarang ini sampai orang udah banyak
baru buatlah kapal terbang lah, buat mobil lah, macam-macam itu kan udah banyak mencampuri. Disesuaikan aja. Sesuai dengan di dunia ini apa yang dipakai, mungkin di akhirat tanah pakai barang-barang tersebut. Oke, baik. Tapi memang begitulah kepercayaan dan itu tradisi yang dijalankan gitu ya. Tausu ya. Kemudian nih Tausu sebagai ketua Majelis Tahu Indonesia, artinya kan Tausu mengepalai orang-orang ataupun Tausu ajaran Tau di Indonesia begitu. Nah, dari Tausu sendiri ini kan butuh orang khusus nih, artinya ketika melakukan ritual, upacara gitu Tausu ini. Nah, kalau dari Tausu sendiri ada nggak sih pesannya untuk Tausu-Tausu di luar di seluruh Indonesia gimana nih Tausu? Kalau sejak saya menjadikan Tausu dari muda, saya pada hari ini saya banyak melihatkan Tausu-Tausu yang sekarang yang ikut pada saya itu kebanyakan tidak ada khusus untuk membelajar. Kebanyakan ikut saya itu adalah pasang-pasang hiong, jadi akhirnya udah ngerti sedikit, beliau lah beli baju, beli apa, dia jadi Tausu sembahyang. Oke, baik. Jadi termasuk mesti banyak yang ngerti. Jadi sekarang kita ini udah mulai kita mengumpulkan, kita sudah mengajarkan orang ini supaya dia mengertikan, jangan seterus begitu terus. Nah, mudah-mudahan dia akan datang ini sudah bisa agak bagus lah, nggak bisa si A ngomong bicara gini, si B bicara gini, tidak ada satu garis besar yang jelas. Jadi masyarakat pun jadi pusing, mau dengar yang mana sih? Jadi itulah yang sekarang kita mulai berjalani. Oke, baik. Berarti sebagai ketua Majelis Tahu Indonesia mulai mengatur semua ini ya, begitu. Kita udah mulai jalan ini. Baik. Terus tadi ada disebut hiyo ya? Apanya? Hiyo tadi ada. Hiyo itu adalah hiyo itu sebetulnya hanya sebagai kita pasang hiyo itu dia ada asap. Asap itu adalah wangi. Jadi apa yang kita doa itu dalam hati itu tenang, nggak ada kepikir yang lain, tercium wangi. Jadi ada menambah konsentrasi aja. Jadi bukan bilang nggak ada hiyo juga bisa kita berdoa. Baik. Silakan maju sedikit atau nggak kelihatan. Terus tadi sempat disebutkan bulan ke-7 nih. Bulan ke-7 nih bedanya dengan cengbeng apa nih? Bulan ke-7 itu dianggapkan sebagai orang-orang Tionghoa itu adalah membukakan pintu neraka. Oke, baik. Pintu neraka itu membuka neraka, semua roh-roh yang gentayangan, baik gentayang dan nggak gentayang, beliau itu akan pulang ke rumah family mengunjungi family. Oh, baik. Jadi banyak kadang-kadang ya beliau itu sembahyang di luar di jalan tuh banyak kue sayur-sayuran itu artinya mensembahyang kepada roh yang gentayangan. Roh yang gentayangan itu berarti nggak ada anak cucu yang sembahyang mati tabrakan, mati macam-macam itulah yang terjadi mati. Diperuntukkan untuk bukan keluarga dia begitu ya? Itu namanya dibuatkan sosial untuk arwah-arwah. Oh, baik. Jadi sosial itu ada sosial untuk hidup, sosial untuk meninggal. Kalau sosial hidup itu udah bagi beras lah, menolong orang yang hidup. Kalau sosial yang meninggal itu beliau ini sambil mendoakan supaya rohnya bisa diterima di atas. Itu dilaksanakan di bulan 7. Bulan 7 itu maksudnya bulan 7 pembukaan pintu neraka. Maksudnya kalau di perhitungan kalender tuh benar-benar di bulan 7 itu gimana? Pas kalau Tionghoa punya bulan 7 pas. Kalau di Masehi pas juga di Juli. Enggak bisa pas karena lari. Karena kebanyakan lari ke bulan Agustus. Oke, baik. Berarti bulan 8 ya di Masehi. Di situ proses pembukaan pintu neraka. Oke, baik. Aduh, banyak sekali informasi yang kita dapat. Terima kasih banyak waktunya. Saya masih banyak ingin menggali nantinya, tapi mungkin di lain waktu lagi ya. Sobat Keras karena tentunya apa yang kita dapatkan sebenarnya semakin membuka khazanah keilmuan kita, semakin tidak hanya melihat saudara-saudara kita, tapi juga ternyata kita mengerti akhirnya bahwa ini dia maknanya dan sebagainya. Kemudian terakhir mungkin yang disampaikan kepada sobat keras semuanya, penonton kita,
berkaitan dengan sebagai Ketua Majelis Tahun Indonesia. Ya, terima kasih. Kita sama-sama membelajarkan supaya ada tradisi kita ini tidak hilang semuanya. Jadi semuanya itu namanya adat. Adat tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar adat adalah kualat berarti kita lupa kepada leluhur kita. Pengajaran dari orang Tionghoa. Tapi kalau agama yang lain-lain itu masing-masing punya ajaran, kita tidak bisa ngerti. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yuk, Alvin waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik. Demikian semoga kita mendapatkan satu tambahan ilmu, tentu juga sebagai mendekatkan kita bahwa ternyata Indonesia memang sangat kaya dengan budaya, agama dan dengan berbagai macam yang juga tentu saja harusnya menjadikan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup rukun dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.